Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin jemaah salat Isya insyaallah melaksanakan tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kembali kepada Allah dan malam hari ini Allah memberikan kita banyak nikmat, iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan salat di masjid tempat yang berbahagia ini. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang telah berjuang membawa umat dulu dari zaman yang tidak ada peradaban menuju ke zaman yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemarin kami diamanahkan mengisi tausiah di ceramah di Istiqamah tentang nuzulul Quran. Memang karena nuzul Quran ini salah satu juga adalah fenomena yang terjadi pada bulan Ramadan, maka baiknya membahas tentang proses turunnya Al-Quran di atas muka bumi ini. Kemudian kita mulai haji jamaah rahimakumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada dua fase ataupun ada dua cara menurut para ulama berdasarkan dari dalil Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke bumi itu pertama sekaligus ke langit pertama disebut dengan Baitul Izzah, dan bahasa Arabnya menggunakan kalimat anzala. Kemudian yang kedua dalilnya Al-Quran diturunkan ke bumi ini dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur sesuai dengan fenomenanya. Ini kita sedikit harus mengetahui sejarah turunnya Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan menjadikan bulan Ramadan adalah Sayyidus Sahar, bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Itu salah satu hikmahnya. Karena di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa yang besar, maka Allah menjadikan seluruh peristiwa yang agung fenomenanya itu pada bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa mengetahui dalil Al-Quran diturunkan secara langsung dan juga secara berangsur? Kita lihat firman-Nya dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitab musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Ketika Allah ingin mengatakan menurunkan Al-Quran, kalimatnya menggunakan nazzala. Nazzala itu pada dalam bahasa Arab Allah menurunkan dengan cara berangsur. Makanya kita buat tasydid, nazzala yunazzilu, artinya menurun. Kalau diturunkan secara langsung tidak berurutan, maka bahasa Arab namanya anzala. Makanya ketika menurunkan Taurat dan Injil, Allah bahasanya menggunakan wa anzalat Taurat wal Injil. Nah, ini dalil para ulama. Namun jemaah rahimakumullah, ini Al-Quran diturunkan secara perlahan itu dari Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kata para ulama langit pertama. Nanti bisa dilihat penjelasan di tafsir Ibnu Katsir. Baitul Izzah namanya. Apa dalilnya? Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama itu di malam Lailatul Qadar.
Makanya para ulama menyatakan hidupkan malam-malam setiap malam. Memang banyak di hadis menyatakan Lailatul Qadar itu banyak terjadi sering itu di akhir 10. Namun tidak kemungkinan itu terjadi di hari pertama, kedua, hari 17, 19. Maka hidupkan malam semuanya. Rumusnya adalah setiap malam jangan pernah kita kasih sedikit keronggangan. Walaupun hanya setengah jam, 10 ataupun 15 menit, usahakan bangun malam, baca Al-Quran, salat, walaupun dapat 2 rakaat. Itu syarat kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian setelah diturunkan, maka Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai hudan linnas. Firman Allah dalam Quran surah 2 yang 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, diturunkan Al-Quran itu menjadi pedoman dan petunjuk seluruh manusia. Hati-hati jemaah, kalimat Al-Quran itu menggunakan petunjuk ataupun pedoman yang bisa dipelajari bagi seluruh manusia, bukan orang mukmin saja, bukan orang Islam saja, bukan orang-orang yang beriman saja. Makanya Al-Quran pada hari ini itu diteliti, banyak yang diteliti oleh kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka teliti, membuat penelitian, jadilah sebuah karya sehingga disebutkan lagi kepada kita semuanya. Nah, terkadang ya warahmatullah, Allah membuat makarannya itu, walaupun orang-orang kafir itu mereka pandai, Allah lebih pandai lagi. Secerdas-cerdas apapun, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, Allah lebih bagus tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Tapi banyak pada hari ini ciptaan orang-orang yang Yahudi Nasrani itu seperti membuat aplikasi di YouTube, membuat dunia dalam kedokteran, alat-alat injeksi. Itu semua adalah karya dari para ulama yang terdahulu, dan mereka membalikannya sehingga mereka menjadikan ini adalah karya dari kami. Nah, itu dari semuanya adalah penemuan dari kalangan ulama kita terdahulu pada zaman Abbasiyah, zaman keemasan umat muslimin pada hari itu. Karena kita sudah maju pada zaman Abbasiyah, sudah lupa sama Quran hadis, jauh dari Al-Quran. Makanya kita kekurangan generasi sampai dengan pada saat ini, sampai dengan fase turunnya Khalifah Utsmani pada tahun 1924. Nauzubillah, wallahu a'lam, disebutkan kurang lebih 100 tahun ke depan maka akan muncul perang mujahid yang terbaru. Wallahu a'lam. Kalau 1924 itu kurang lebih adalah 1 abad yang lalu. Nah, kalau terjadi pada zaman hari ini berarti kurang lebih tahun 2024. Itu prediksi para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan inilah kita harus selamatkan generasi kita. Bagaimana kita menyelamatkan generasi kita itu menjadi generasi yang Qur'ani, ya, menjadi generasi yang Qur'ani. Seperti contoh para sahabat. Lihat saja kalau misalnya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf yang lainnya, itu walaupun mereka ayahnya pergi berperang, dan Rasulullah sangat cerdas. Maka terkadang ada perang yang diikuti Rasulullah, ada yang tidak. Kenapa Rasulullah tidak diikuti perang? Karena ingin mendidik generasi ini. Nah, makanya banyak belajar sama Rasulullah itu junior-juniornya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas, Abdullah bin Mas'ud, anaknya Mas'ud. Semua junior-junior itu belajar pada Rasulullah. Makanya nilai orang berperang di jalan Allah sama menuntut ilmu itu sama nilainya. Berperang di Allah sama menuntut ilmu, jihad fisabilillah itu sama nilai dan pahalanya. Itu ada disebutkan dalam firman surah At-Taubah 120. Ya, detail Allah sebutkan. Tidak salah sebagian mereka pergi berperang, sebagian bisa tinggal untuk mempelajari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus tahu jamaah rahmatullah. Itulah penting kenapa kita harus memberikan pendidikan kepada generasi kita pada hari ini. Itu adalah yang ada kurikulum tentang Al-Quran dari sekarang sudah terbuka semuanya. Pemerintah juga membuka kurikulum mereka. Sesudah belajar pada siang hari dibuka les sampai dengan baca Al-Quran pada sore hari. Boleh, tidak masalah. Kalau ada rezeki bisa pergi ke sekolah pondok, sekolah boarding school ataupun yang full day school sampai sore, terserah.
sesuai dengan kapasitas dari kemampuan kita dalam mendidik anak kita. Boleh kita tidak menghafal Quran jamaah rahmatullah, tapi jangan sampai generasi kita jauh dari Al-Quran. Itu adalah prinsip para ulama. Dan para ulama, ustaz-ustaz kami juga memberikan pendidikan kepada kami. Syarat kalau kita ingin menyelamatkan generasi kita, cukup didik dua dulu fokus. Seperti anak kita yang SD, SMP, SMA itu dua saja fokuskan. Pertama adalah sholatnya, perbaiki sholatnya. Yang kedua adalah jangan jauh dari Quran. Kalau kita belajar dimanapun itu, apakah di Timur Tengah, itu pasti dua ini ditekankan. Ini dasarnya, orang penuntut ilmu itu dasarnya dua ini aja. Sholat perbaiki, bagus sholatnya, sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, Al-Qurannya. Nah, dua ini saja. Karena ini adalah pegangan yang harus kita kuatkan jamaah Allah. Banyak kita, generasi kita jauh dari Al-Quran jamaah Allah. Kemarin kami, Alhamdulillah, SMPT baru mengadakan daurah Al-Quran ke masjid. Materi pertama kami itu alhamdulillah diisi oleh dokter spesialis, dokter paru, membahas tentang bahaya rokok. Karena pada hari ini jamaah Allah, generasi kita rokoknya lebih canggih, lebih canggih dan lebih sangat berbahaya. Bahkan sampai disebutkan kata dokter Novi itu, dokter spesialis paru, kekuatan membunuh seorang yang memakai rokok ini bisa 2 bahkan 3 kali lipat. Namanya rokok elektrik, ada namanya sisor, ada yang elektrik. Ini pada hari ini jamaah Allah itu banyak terjadi. Di SMP itu banyak terjadi. Ini harus kita selamatkan. Yang berita-berita seperti ini kita harus tahu. Itulah kenapa kami juga salah satunya untuk mencegah anak-anak SMPT, mudah-mudahan tidak ada yang terkena. Kami panggil dokter Novi untuk mengisi bahaya rokok, dan itu trennya sekarang. Rokok elektrik ada rasa minyak, ada rasa wangi rasanya. Dan lebih bahaya lagi, lebih mudah memasukkan ganja di dalamnya, semuanya lebih mudah dan lebih praktis. Ini terjadi jemaah karena perkembangan zaman tadi. Makanya kata Rasulullah, didiklah generasimu, didiklah anak cucumu kelak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Harus kita lihat, itu adalah pesan dari Rasulullah SAW. Dan disebutkan, karena kita tidak tahu ke depan tantangan yang akan lebih kuat lagi. Pada hari ini ada rokok elektrik, tidak tahu nanti ke depan ada rokok seperti apa lagi. Nah ini jamaah Allah, kita harus berhati-hati. Karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan berarti kita juga harus mengabaikan akan generasi kita. Dalam bahasa Quran, generasi disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Bahasa Indonesia adalah generasi. Orang-orang Jepang mengambil kalimat ini. Makanya, kenapa sukses pendidikan orang Jepang? Mereka berprinsip, jika seorang guru mendidik muridnya, bagaimana caranya muridnya itu bisa lebih baik daripada gurunya. Dan itu selalu ditekankan itu pada pendidik-pendidik daerah Jepang. Kalau kita baca artikel semua itu, kenapa mereka maju di dalam Jepang? Karena mereka bagaimana caranya muridnya itu harus lebih hebat daripada gurunya. Jadi kalau kita pada hari yang hafal 2 atau 1 juz, jangan sampai murid kita cuma 1-2 juz, lebih daripada itu. Nah, itu harus kita tanamkan. Sebagai seorang ayah ataupun ibu, kita belum hafal Al-Quran, hanya hafal juz amma, misalnya surah Al-Duhan. Jangan sampai adik kita cuma juz amma saja. Hafal Al-Quran. Harus ditargetkan. Karena banyak konsep-konsep Islam yang diambil oleh orang-orang yang non-muslim. Mereka mengambil konsep Islam yang mempelajari orang Islam. Kita orang Islam hanya mempelajari tapi kurang prakteknya. Hanya salah satu kelemahan kita jemaah. Tapi kita tidak tahu ini adalah apakah ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah tantangan kita. Konsep-konsep Islam dari dunia kebersihannya, pendidikannya itu ada diambil sama orang-orang non-muslim. Dan itu boleh karena tadi petunjuknya disebutkan Al-Quran hudal linnas. Hudaman petunjuk seluruh manusia, bukan kalangan orang mukmin saja. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terakhir dari kami surah An-Nisa disebutkan ayat yang 9, surah 4 ayat 9 kata Allah, wal yakhshal ladzi law tawaqu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, wal yakhshal, hendaklah kalian takut alladzina taraku min khalfihim, yang mereka meninggalkan dari generasinya, wa dzurriyyatihim, anak cucunya, zurriyatan di'afa,
generasi yang lemah, anak cucu yang lemah. Dalam bahasa Arab lemah itu dhaif. Tapi kalau banyak kelemahannya, bahasa Arabnya adalah di'afa, lemah fisiknya, lemah emosionalnya, lemah intelektualnya, lemah tenaganya, semua lemah. Ilmu pengetahuan lemah, semua lemah. Ini kita takutkan kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian takut, jangan yang lain. Takut akan kelemahan ini akan terjadi pada generasi kalian. Maka kata Allah, "Falyattaqullah." Takutlah kepada Allah, ajari anak-anak kita tentang mengenal Allah dan Rasulnya, wal yaqulu qawlan sadida, dan didik mereka dengan kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang baik, tidak dengan kasar. Maka jamaah Allah, itu adalah pesan dari Al-Quran Karim kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berusaha dan berjuang dalam menjadi generasi kita pada hari ini, sama seperti oleh para ulama kita terdahulu, bagaimana mereka bisa maju pada zaman Abbasiyah. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau memang betul 100 abad kebangkitan Islam akan terjadi, maka kita jangan hanya sebagai penonton, tapi kita sebagai penggerak dan juga menegakkan akan Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.